kayak perasaan saya, oh begini ternyata rasanya jadi guru. Ada yang disenangi, ada juga yang tidak disenangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di podcast PBSI bersama dengan saya Syamliani, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Bagi teman-teman yang baru menonton podcast PBSI, selamat datang. Baik, topik kita pada podcast hari ini mengenai pengalaman mengikuti program kampus mengajar yang dilakukan selama 4 bulan ya. Tentu untuk topik ini kita akan berdiskusi dengan seorang narasumber, dan narasumber kita hari ini adalah seorang mahasiswa yang telah lulus program kampus mengajar dan telah mengajar di sekolah selama 4 bulan. Baik, untuk narasumber kita silakan perkenalkan nama, semester dan hobi, mungkin bisa dikasih tahu sama teman-teman sekalian. Oke, baik, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Elda Indriani. Saya mahasiswa semester 7 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hobi saya yaitu memasak dan makan-makan. Itu kayaknya hobi semua orang ya kalau makan-makan itu ya. Oke, untuk teman-teman terlebih dahulu aku mau jelasin mengenai kampus mengajar. Jadi kampus mengajar ini bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Oke, itu saja mungkin sedikit pemaparan mengenai kampus mengajar. Baik, kita lanjut aja nih diskusi mengenai topik pengalaman selama mengikuti program kampus mengajar. Pertama, aku mau tahu dulu nih, kenapa Kak Elda mau ikut program kampus mengajar? Oke, kenapa saya mau mengikuti program kampus mengajar? Karena ada satu link yang ditawarkan oleh teman saya, katanya bagus nih program kampus mengajar gitu. Ada juga beberapa pengalaman dari teman saya yang angkatan sebelumnya yang pernah mengikuti program kampus mengajar itu kayak berbaur dengan siswa. Nah, saya suka sekali berbaur dengan siswa, terutama kayak mengajar gitu. Saya tertarik. Itu saja mungkin. Itu mau cerita sedikit sih. Pernah juga kan kita ikut kampus mengajar, kita daftarin diri kampus mengajar, tapi nggak lulus. Jadi apa perasaan Kak Elda sendiri pas tahu udah lulus kampus mengajar? Kan kebanyakan yang udah kirim dokumen tapi nggak lulus secara dokumen. Gimana perasaan Kak Elda pas tahu udah lulus dokumen dan kayak kebanyakan orang nggak lulus gitu? Perasaan saya tentu sangat senang ya, bahagia, terutama perjuangan saya pas mengumpulkan dokumen itu sangat tidak mudah. Gimana nih, kalau coba cerita sedikit gimana proses kumpulin dokumen itu? Pada saat mengumpulkan dokumen itu kan ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi seperti kartu keterangan sehat. Ya, itu kan saya bersama dengan teman-teman saya pas membuat kartu keterangan sehat itu, pada saat itu kayak hujan-hujanan begitu. Jadi sayang sekali kalau misalkan tidak lulus. Ini pengorbanan sudah sejauh ini, masa tidak lulus gitu ya. Nah, perasaan saya sangat bahagia. Tapi di sisi lain saya merasa sedih karena ada beberapa teman saya yang tidak lulus. Harapan saya itu lulus semua supaya bisa bersama-sama melakukan penugasan. Iya, betul sekali ya. Lebih enak sama-sama ya dengan orang yang kita kenal. Oke, terus bagaimana nih perasaan Kak Elda saat pertama kali kan udah kayak lulus dan pasti udah tahu kayak nanti tempatin di sekolah-sekolah nih. Jadi gimana perasaan Kak Elda saat pertama kali mengajar di sekolah yang ditempatin itu? Perasaan saya pertama kali pas mengajar di sekolah itu, saya merasa sangat kayak perasaan saya saat itu, bagaimana ini jangan sampai saya tidak bisa beradaptasi di tempat itu. Karena di situ kan lingkungannya kayak lingkungan bukan juga, kalau mau bilang terpencil bukan juga ya, karena di situ ramai juga. Masih juga dalam lingkungan kota Bau-Bau. Saya merasa siswa-siswanya juga kayak siswa-siswa sekarang kan
siswanya kayak bagaimana saya bakunya, sifatnya, Karakternya. karakternya begitu. Nah, saya sempat overthinking, jangan sampai saya tidak bisa beradaptasi di tempat itu. Jadi sampai siswanya lebih galak daripada gurunya gitu. Karena memang anak SMP sekarang kan kayak lebih besar mereka daripada kita, apalagi saya kecil. Jadi Kayak gitu kekurangan gizi gurunya. jadi saya kayak ada siswa yang lebih besar siswa daripada saya, jadi saya kelihatan kayak takut karena memang pada saat pertama kali saya naik di sekolah itu siswa di sekolah itu melakukan ada kasus tawuran begitu, jadi ada polisi yang didatangkan di sekolah itu, jadi saya semakin takut jangan sampai saya jadi korban selanjutnya. Baru mau adaptasi udah ada kejadian kayak gitu ya. Adaptasi sudah ada kejadian, jadi takut dong sih. Oke, gitu aja. Oke, bagaimana Kak Elda mempersiapkan diri sebelum mulai mengajar di kelas? Oke, tentunya sebelum masuk mengajar saya banyak melakukan persiapan, terutama saya komunikasi bersama guru-guru. Saya berkoordinasi, kayak tanya-tanya sebelum pelajaran itu biasanya apa yang diberikan sama siswa supaya siswa itu bisa mengikuti pelajaran. Saya juga punya trik-trik sendiri, kayak memberikan games-games inspiratif, games-games supaya mengatasi kebosanan mereka di dalam kelas. Gini, pada saat pertama kali mengajar di suatu kelas, gimana nih pendekatan Kak Elda sendiri kepada siswa-siswa? Kan siswa mungkin kan satu kali masuk gitu secara terbuka langsung dekat begitu. Pasti ada proses. Bisa ceritakan gimana prosesnya Kak Elda sendiri untuk mendekatkan diri sama siswa-siswa di sekolah? Oke, baik. Pendekatan saya itu yang saya lakukan pertama kali masuk kan absen dulu. Absen terus tanya, ini siswa ini di mana rumahnya, alamatnya di mana, bisa nggak ajak kakak-kakak untuk jalan-jalan di sini. Tapi pada saat itu mereka kelihatan cuek semua, tidak ada yang mau bersuara. Kayak dramatik kayak apaan sih? Iya, gitu kayak mereka bilang kayak so akrab sekali, jadi baru datang sudah tanya, terlalu banyak tanyanya. Tapi makin hari kan saya mengajar itu 4 kelas, jadi setiap kelas itu saya melakukan pendekatan dan alhamdulillah selama 4 bulan saya mengajar itu semua sudah akrab, bahkan dari kelas-kelas lain itu sudah sangat akrab. Wow. Jadi kalau Kak Elda sendiri mengejar untuk setiap minggunya itu berapa hari? Dari hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Jumat, berarti hari Sabtu nggak ada ya? Ya, Sabtu free. Oke, terus kalau untuk mata pelajarannya itu mulainya dari jam berapa? Kalau mata pelajaran itu dari jam 7.30. Berarti kayak masuk kembali ke sekolah harus persiapan dari pagi. Oke, selanjut pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi tantangan utama saat mulai mengajar di sekolah? Oke, tantangan utama saya di sekolah itu kayak adaptasinya itu dulu sangat susah sekali, karena siswa-siswa di situ semua kan kebanyakan cewek-cewek zaman sekarang ini kan kayak gimana ya, mengerti saja gitu. Jadi kebanyakan pas saya masuk di kelas itu saya sudah kayak banyak yang menunjukkan muka-muka kayak tidak senang dengan saya. Kayak gitu ya. Itu banyak sekali tantangannya, terutama siswa-siswa di situ kalau bisa dibilang nakal-nakal. Jadi setiap pelajaran itu kebanyakan ada yang tidak mengikuti pelajaran. Bahkan ada yang saya masuk mengajar itu hanya ada 3 siswa di dalam kelas, 3 siswa. Di situ kayak perasaan saya, begini ternyata rasanya jadi guru. Ada yang disenangi, ada juga yang tidak disenangi. Pengalaman terburuk saya itu mengajar hanya 3 orang siswa. Itu pun yang 3 orang itu antara mau dengan tidak. Terus kalau di kelas yang 3 orang siswa itu sebenarnya berapa jumlah siswanya? Jumlah siswa di sana semua rata-rata itu 32. Paling sedikit itu 28. Jadi 27 itu kepada teman-temannya. Di situ kan kebetulan juga jam pelajaran terakhir. Apalagi kalau jam-jam terakhir itu, apalagi kalau bahasa Indonesia kan, jadi siswa-siswa itu malas nggak masuk ya. Iya. Bahasa Indonesia untuk apa? Jam terakhir, jam pada ngantuk. Apalagi kalau sudah sholat kan, kalau sudah kena air wudhu, jam terakhir habis sholat langsung masuk lagi pelajaran itu kan kayak kesannya sudah mengantuk. Jadi kebanyakan ada yang memutuskan untuk pulang, ada yang duduk-duduk di luar, bertengger di teras.
ada yang sudah menggosip di luar. Hanya 3 orang, itu pun yang 3 orang itu kayak antara mau belajar dengan tidak. Jadi mau tidak mau saya hanya absen saja untuk laporan di kepala sekolah bahwa saya masuk mengajar tadi. Ya, karena 3 orang mau ngajarin apa? Oke, untuk adaptasi dengan guru sendiri gimana? Apakah guru-guru kayak welcome atau ada juga yang beberapa kayak agak dingin? Gimana Kak? Iya. Kalau adaptasi dengan guru-guru, alhamdulillah guru-guru di sana welcome semua. Mungkin kesan pertamanya kayak terlihat cuek karena memang kita belum terlalu kenal ya. Tapi kalau sudah akrab, jadi kita sudah kenal, jadi sudah akrab. Kayak kita merasa dekat sekali sama mereka. Apalagi udah 4 bulan ya. 4 bulan itu tidak sekejam. Oke. Lanjut. Bagaimana pengalaman dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah? Apa mengalami kesusahan dan kan dengar-dengar kayak jauh ya dari tempat tinggal aslinya di sini? Oh iya, jaraknya dari sini itu kan lokasinya kilometer 15. Jadi kalau umpamanya mau beradaptasi dengan lingkungan sekolah, jadi kita harus pagi-pagi ke sekolah dengan cuaca yang sangat dingin di jalan, apalagi kita melewati hutan. Oh iya. Jadi dingin sekali. Udah mandi pagi, airnya dingin, mana kena hawa dingin pagi-pagi di hutan-hutan. Ya ampun. Jadi kalau kita naik ke sekolah itu nanti pakai parfum itu nanti sampai sekolah dulu. Kalau di jalan kan di jalan. Sama sekolah-sekolahnya juga kayak kelihatan bangunannya kayak sudah bangunan tua semua, jadi kayak terlihat agak horor begitu. Kesan serem-seremnya ya. Ya banyak kesan, kayak ruangan-ruangannya kayak horor semua. Oke. Terus ada mengalami kesusahan yang tadi itu mungkin ya karena jaraknya agak jauh ya. Oke. Terus selanjutnya apa kesulitan terbesar yang pernah Kakak Elda alami selama mengajar? Ya itu tadi kesulitan mengajar saya, adaptasinya yang agak lama, agak sulit. Hanya itu saja, selebihnya pas sudah akrab itu ya mulus-mulus saja karena sudah dibantu sama kepala sekolah dan guru-guru juga sudah bantu mengarahkan. Adaptasinya dengan siswa sendiri bisa kira-kira mungkin berapa lama gitu? Bulan pertama itu masih komunikasi saya dengan siswa-siswa itu masih renggang sekali, mereka masih cuek. Nanti masuk bulan kedua, bulan ketiga sama bulan terakhir penugasan itu sudah akrab sekali. Oh, wah, sulit banget. Ya ampun, bayangin aja dia 1 bulan gak deket sama siswa itu kayak apalagi ketemu setiap hari. Iya. Kamu siapa? Lo siapa sih? Ampun. Oke, jadi itu ya kesulitan terbesarnya. Oke, lanjut. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi tantangan yang Kak Elda hadapi saat mengajar? Saya melakukan berbagai pendekatan. Contohnya seperti pada saat melakukan pelajaran itu kan pasti ada kuis. Pada saat kuis itu namanya kuis berhadiah. Jadi siapa yang bisa menjawab itu dikasih hadiah. Hadiahnya itu kayak semacam snack. Itu trik-trik supaya kita bisa dekat dengan siswa. Mereka mau. Dan alhamdulillahnya mereka mau. Dan siapa sih yang tidak mau sama snack ya kan? Siapa sih yang nggak mau snack coba? Jadi itu salah satu cara Kak Elda untuk mengatasi tantangan dalam mengajar ya. Oke. Lanjut, apa hal terbaik yang Kak Elda dapatkan selama mengikuti program kampus mengajar? Hal terbaik yang saya dapatkan yaitu saya bisa menjadi mitra guru sekaligus bisa berbaur dengan siswa selama 4 bulan. Saya banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman selama saya melakukan penugasan di sekolah. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapatkan belajar dari pengalaman-pengalaman guru di sana. Banyak sekali arahan-arahan dari kepala sekolah yang saya dapatkan, wejangan-wejangan. Intinya saya bahagia sekali bisa melakukan penugasan di sekolah itu. Oke, dari kelompok, kan ini ada kelompok ya, bentuk kelompok seperti dan Kak Elda sendiri yang menjadi pemimpin. Oke, jadi gimana nih perasaan Kak Elda menjadi pemimpin kelompok untuk kampus mengajar di sekolah itu? Perasaan saya sangat campur aduk sekali ya. Perasaan jiwa kepemimpinan saya di sini tuh kayak benar-benar dibentuk.
Iya, betul. Apalagi pertama kali kayak gini ya. Iya, pertama kali, pengalaman pertama. Iya, betul. Jadi kayak ada takut jangan sampai saya tidak bisa memimpin teman-teman saya tidak mampu berkomunikasi dengan baik bersama pihak sekolah, tidak mampu berkomunikasi dengan baik bersama dosen pembimbing lapangan, dan alhamdulillah berkat bantuan dari dosen pembimbing saya bisa melewati itu semua. Kalau gimana nih Kak Elda dalam mengatasi kecemasan Kak Elda sendiri pada saat awal-awal memimpin gitu? Saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman tim saya, bagaimana caranya mau berkomunikasi dengan baik kepada kepala sekolah itu. Jadi setiap saya mau mengirimkan pesan kepada kepala sekolah itu, saya diskusi dulu sama teman-teman saya. Nah, saya kayak mengirimkan contoh pesan dulu ke grup saya, baru saya berani kirim sama kepala sekolah. Kayak minta pendapat dari teman-teman yang lain ya. Iya, betul. Oke, ada nggak sih kesulitan Kayla dalam memimpin kelompok Kayla sendiri? Kalau kesulitan sih pasti ada ya, karena ini selama 4 bulan memimpin itu lama. Jadi kesulitannya itu pada saat melakukan kegiatan sharing session. Jadi di program Kamus Mengajar itu ada namanya sharing session. Jadi di situ kayak pengalaman kepemimpinan itu sangat uji sekali dengan banyak sekali pendapat, kayak keluhan-keluhan dari teman-teman kelompok itu diarahkan semua ke mahasiswa. Jadi saya kayak merasa gimana ya, saya juga harusnya mau banyak keluh kesahnya, tapi mau tidak mau harus menampung dulu keluhan-keluhan dari mereka, baru itu keluhan semua keluhan dari teman-teman saya itu saya sampaikan kepada DPR supaya ditindaklanjuti. Apa nih keuntungan yang Kak Elda rasakan setelah dipilih atau mengalami proses kepemimpinan gitu, yang membuat yang ngerasa kayak Kak Elda rasa sendiri kayak, wah ini bagus kepemimpinan ini mengubah karakter aku seperti itu. Ada nggak? Ada, ya tentunya ada ya, karena jiwa kepemimpinan saya jadi terbentuk dari sini. Ya, ada mungkin kayak public speaking atau kepercayaan diri itu? Kalau itu ada kayak public speaking, kayak kepercayaan diri saya berbicara dengan atasan di sekolah, dengan dosen, gitu, berbicara di depan siswa-siswa itu kan namanya juga public speaking kan. Jadi saya merasa percaya diri sekali saat bicara dengan siswa-siswa saya. Berarti banyak apa ya manfaatnya ya? Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Gini. Kan untuk fakultas kita sendiri ada namanya program PLP2 ya. Apa nih perbedaan PLP2 dan kampus mengajar? Untuk perbedaan PLP2 dengan kampus mengajar itu, memang PLP2 itu kan mengajar juga ya, sama juga dengan kampus mengajar. Tapi sebenarnya kampus mengajar ini bukan untuk masuk mengajar sebagai guru, kayak menjadi mitra guru, menjadi pembantu guru, kayak membuat proker, meningkatkan literasi dan numerasi, meningkatkan kemampuan literasi siswa, kemampuan numerasi siswa di sekolah dengan mengadakan berbagai macam proker, upaya-upaya peningkatan. Jadi jelas beda dengan PLP2. PLP2 kan hanya mengajar full, belajar mengajar. Kalau untuk kampus mengajar sendiri itu kayak kita sudah jadi guru banget di sekolah itu. Kita kan kalau PLP itu kayak praktik begitu ya, praktik mengajar. Kalau untuk PLP kampus mengajar langsung kayak jadi guru beneran gitu ya. Apalagi 4 bulan. 4 bulan ya, mengajar 4 bulan itu kayak kita rasa dirinya kita sudah guru seutuhnya. Cuman kurang sarjananya aja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih perubahan yang Kak Elda rasakan dalam diri sendiri setelah menjalani pengalaman mengajar selama 4 bulan? Oke, perubahan dalam diri saya selama tadi udah bahas ini sebenarnya. Ya perubahannya itu kayak saya sudah mulai percaya diri, yang awalnya yang dulu kayak takut mau bicara, sekarang sudah agak berani, alhamdulillah. Sekarang sudah agak disegani sama siswa-siswa. Kalau dulu kayak dianggap ini Kak Elda gimana kita, kalau sekarang kayak ada Kak Elda, ada Kak Elda, saling dulu sama Kak Elda. Guru. Oke, selain itu apa lagi nih?
Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di sekolah, terutama menjadi mitra guru. Terus banyak sekali kayak mengetahui apa itu rancangan belajar, kayak rapor siswa, rapor sekolah itu semua dibahas. Kan akademik kayak mungkin dokumen-dokumen akademik udah pada tahu semuanya ya. Iya, betul. Dengar-dengar kalian sendiri kayak mengambil bagian untuk penilaian rapor gitu ya. Iya, betul. Masukkan nilai ke dalam rapor siswa ya. Iya. Terus kalau untuk pengetahuan tentang perangkat pembelajaran gitu ya. Alhamdulillah kayak perangkat pembelajaran kayak RPP, silabus itu semua sudah saya sudah tahu ya, karena kepala sekolah di situ sangat membantu sekali dalam memahamkan siswa. Kita mahasiswa untuk mengetahui itu semua. Ya, gini kan pas PLP 2 kan dapat juga tuh RPP, terus media pembelajaran. Apa nih perbedaan dari PLP 2 dengan kampus mengajar? Kayaknya kalau untuk perangkat pembelajaran yang ada di PLP 2 sama kampus mengajar ini sama saja, karena memang sama-sama ya. sama-sama RPP-nya. Cuman pemahamannya lebih mendalam ya. Kalau dari PLP 2 kan kayak hanya sekedar paham saja, tapi kalau untuk kampus mengajar ini harus paham betul bagaimana itu pembuatan RPP, penyusunan silabus, karena memang kita mengajar siswa, kita juga yang menilai. Karena kan kalau PLP 2 itu cuma 1 bulan ya. Sedangkan kampus mengajar itu 4 bulan ya. Iya. Jadi harus benar-benar paham. Oke. Selanjutnya gimana perasaan Kak Elda menjelang berakhirnya program kampus mengajar dan meninggalkan sekolah? Perasaan saya pada saat menjelang selesainya penugasan itu senang sekali, karena tapi ada sedihnya. Lebih dominan sedihnya daripada senangnya. Sedih mau berpisah dengan siswa-siswa saya, sedih mau berpisah dengan guru-guru di situ, mau meninggalkan sekolah itu, mau berpisah dengan teman-teman tim saya. Tapi senang juga karena tugas kita sudah selesai ya. Walaupun belum banyak yang bisa kita jadikan, tapi setidaknya ada yang bisa diambil sisi positifnya. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ini. Apa yang Kak Elda ingin katakan kepada mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti kampus mengajar? Karena kan pada dasarnya kayak banyak yang tertarik, tapi banyak juga yang takut nih, kayak udah sampai kuliah keganggu gitu. Gimana kalau untuk saran untuk mahasiswa yang tertarik dan masih ragu-ragu kadang-kadang gitu? Kalau mau ikut kampus mengajar jangan ragu-ragu, karena ini sudah terkonversi, nilai kita sudah jelas terkonversi ke mata kuliah. Jadi yang masih ragu-ragu, ayo jangan ragu-ragu lagi, karena ini program bagus sekali, sangat direkomendasikan. Jadi buat teman-teman yang mau ikut program kampus mengajar tapi masih ragu-ragu nih, dalam kampus mengajar ini banyak banget manfaatnya loh. Selain mungkin program PLP 2 itu masih sedikit, kayak presentasi untuk pengalamannya itu kayak mungkin 30% ya. Kampus mengajar lebih banyak ya. Untuk teman-teman, makasih udah nonton, dan bagi narasumber, makasih untuk kesediaan waktu hadir di podcast kita dan berbincang-bincang, berbagi pengalaman tentang mengikuti program kampus mengajar dan memberikan sedikit masukan ya. Terima kasih untuk Kak Elda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.